Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1321 Pernikahan. Wu Tianze menatap Ji Fei di depannya dan merasa seperti melihat orang yang salah. Dia sangat tidak sabar dan memiliki ekspresi yang sangat kesal. Sepertinya mereka tidak seharusnya ada di depan Ji Fei, atau mereka akan segera menghilang. Ini Wu Chengjun sedikit malu di ujung sana. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, pihak lain menambahkan 20 miliar. Ini uang, itu bukan kertas bekas. 20 miliar adalah jumlah uang yang sangat besar bahkan untuk keluarga Wu. Belum lagi fakta bahwa mereka memiliki yayasan senilai 100 miliar. Wu Chengjun sekarang dalam dilema. Jika dia tidak menutup telepon, dia khawatir Ji Fei akan terus menaikkan harganya. Tetapi jika dia tidak mengatakan apa-apa, haruskah dia memberikan uangnya atau tidak? Tidak memberi, dia yakin Ji Fei pasti akan membunuh Wu Tianze. Ji Fei selalu memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Wu. Sebelumnya dia mengabaikan keluarga Wu, tetapi sekarang dia menargetkan keluarga Wu. Wu Tianze selalu memiliki identitas yang tidak diketahui orang lain, yaitu anak haramnya. Dia adalah putranya sendiri. Sekarang Wu Ziguo dan Wu Ziliang sudah meninggal. Ini sudah 2 kali orang tua melihat orang muda meninggal. Jika masalah seperti itu terjadi lagi, dia benar-benar tidak akan mampu menahan pukulan itu dan kemungkinan besar akan langsung meninggal. Oleh karena itu, dia benar-benar ragu sekarang dan sangat khawatir. Ji Fei mengangkat matanya dan menatap Wu Tianze. Apakah kamu ingin membayar sekarang, atau kamu ingin tinggal di sini dan makan malam bersama kami? Kepala Wu Tianze berdengung. Ji Fei masih belum melupakan uang dan masih berbicara tentang uang. Dia benar-benar tercengang sekarang. Ayah, bagaimana dengan uangnya? Dengan panik, dia segera bertanya kepada orang di ujung telepon. Wu Chengjun di ujung telepon merasa dadanya seperti terhantam keras. Apa yang ditakutkannya akan menjadi kenyataan. Dia bertanya lagi tentang uang itu. Dia hanya tidak ingin memberikannya, tetapi tidak mungkin dia tidak memberikannya. Jika Anda ingin mengakses akun Tuan Ji, saya akan meminta seseorang untuk mentransfer uangnya segera. Wu Chengjun berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nada suaranya tetap tenang, tetapi wajahnya penuh amarah. Dan dia berharap bisa membunuh semua orang. Wu Tianze menghela napas lega. Dia akhirnya diselamatkan. Oke, aku akan segera berkoordinasi. Wah, Li Ruoxi sudah melemparkan kertas berisi nomor kartu bank itu ke wajah Wu Tianze. Transfer ke rekening ini. Wu Tianze merasakan sakit di wajahnya, tetapi tidak ada kemarahan sama sekali. Dan dia tidak lagi memiliki keinginan untuk Li Ruoxi. Bahkan hatinya pun kacau. Sekarang dia merasa seperti telah mengkhianati dirinya sendiri. Kalau saja aku tidak berpura-pura keren, kalau saja aku tidak terlihat ingin menindih Ji Fei sampai mati dan memakan ketiga wanita itu, bagaimana mungkin aku bisa begitu sengsara? Awalnya ia ingin hidup mewah dengan uang 100 miliar yuan. Tetapi kini ia akan bangkrut. Bahkan, ia mungkin ditinggalkan oleh keluarganya. Lagi pula, jumlahnya 100 miliar, jantung Wu Tianze seakan berdarah. Namun ia tetap melakukannya segera karena khawatir nyawanya akan melayang. Donglan tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang dan berlari keluar dengan ekor di antara kedua kakinya. Wu Chengjun di ujung telepon menutup telepon, wajahnya sedingin es. Ji Fei, sebagai pemimpin Balai Naga, apakah kamu tidak merasa malu karena bersikap begitu mendominasi? Apakah kamu pikir kamu tidak ingin hidup lagi? Sudah ada niat membunuh yang dingin di mata Wu Chengjun.
Dia ragu-ragu sejenak, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan rahasia. Aku butuh bantuanmu. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Suara orang lain tidak keras, tetapi sangat rendah, seolah-olah membuat orang merasa tertekan. Aku sudah memikirkannya, selama kita bisa membunuh Ji Fei, kebaikan kita akan sepenuhnya terwujud. Mengapa? Pihak lainnya mendesah. Ada apa? Kau tidak ingin membalas budi? Wu Chengjun bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak. Aku hanya berpikir tidak ada gunanya menyia-nyiakan bantuan ini untuk Ji Fei. Bernilai, memikirkan dendam baru dan lama. Kemarahan melonjak di mata Wu Chengjun. Baiklah, kalau menurutmu itu sepadan, silakan lakukan apapun yang kamu mau. Berbunyi, terdengar suara menutup telepon dari ujung telepon yang lain. Ada tekad di mata Wu Chengjun. Ji Fei telah menyebabkan kematian 3 orang dari keluarga Wu. Ji Fei harus mati. Namun dia tetap mengatur agar seseorang mentransfer uang kepada Ji Fei untuk memastikan Wu Tianze kembali hidup-hidup. Di sisi lain, Ji Fei dan 3 orang lainnya sedang makan malam ketika mereka menerima kabar bahwa uangnya telah tiba. Li Ruoxi menyampaikan kabar tersebut kepada Ji Fei. Ji Fei bahkan tidak melihatnya, tetapi mengesampingkannya saja. Keluarga Wu hanya mencoba menunda perang. Su Piaomiao menatap Ji Fei. Ada apa? Apakah mereka ingin balas dendam? Oh, Ji Fei hanya tertawa kecil. Ada apa? Li Ruoxi menindaklanjuti dan bertanya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tetapi saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Ji Fei berkata dengan ringan. Desir. Ketiga wanita itu menatap Ji Fei secara bersamaan, dengan keraguan di mata mereka. Tujuanku datang ke Longdu kali ini adalah untuk menemukan keluarga Wu. Mencari keluarga Wu, Li Ruoxi dan Su Piaomiao bertanya pada saat yang sama. Sebelumnya, Ji Fei menyebutkan bahwa dia akan pergi ke Longdu untuk mengurus berbagai hal. Tetapi mereka tidak tahu mengapa Ji Fei melakukan ini. Ternyata dia ingin membalas dendam pada keluarga Wu. Wajah Li Ruoxi menunjukkan kegelisahan. Sebaliknya, Su Piaomiao berkedip pada Ji Fei dan bertanya, apakah tidak ada gadis cantik di keluarga Wu? Ji Fei tercengang. Apa maksudmu? Jika ada gadis cantik, aku bisa memberikannya kepadamu sebagai pasangan nikah, dan kemudian kamu bisa membiarkan keluarga Wu pergi. Angel tersedak teh, haha. Li Ruoxi dan Su Piaomiao juga tertawa pada saat yang sama. Ji Fei melotot tajam ke arah 2 wanita itu, dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa di wajahnya. Dia benar-benar terdiam. Dia tidak tahu bagaimana kedua wanita itu bisa memikirkan pertanyaan ini. Terutama Su Piaomiao. Mengapa dia memikirkan seorang wanita? Aku bisa membuktikannya. Ji Fei benar-benar membenci wanita dari keluarga Wu dan membunuh Wu Beibei. Kata Angel sambil menyeka air dari mulutnya. Su Piaomiao mengedipkan matanya yang indah 2 kali. Bukankah dia cantik? Ji Fei, dia menatap Su Piaomiao dengan tajam. Apakah kau percaya bahwa aku akan menyerangmu? Aku tidak takut, lagi pula, istrimu ada di sini, beranikah kau? Su Piaomiao menatap Ji Fei dengan dingin sambil menggoda. Ji Fei akhirnya terdiam dan hanya bisa menyerah dan mengakui kekalahan. Aku juga ingin pergi ke Longdu, bolehkah aku ikut denganmu? Angel menatap Ji Fei dan bertanya ragu-ragu. Tidak perlu bertanya padanya, aku bisa memutuskan. Li Ruoxi membuat keputusan saat itu juga. Angel masih menatap Ji Fei. Ayo kita pergi bersama besok. Ji Fei menjawab dengan tegas. Sangat bagus. Wajah Angel menunjukkan kegembiraan. Saat mereka berempat makan malam, Ji Fei mengirim pesan kepada Hu Sixiong.
memintanya untuk menyiapkan tiket pesawat untuk mereka berempat. Ketika Hu Sixiong mendengar bahwa Ji Fei akan pergi, dia masih sangat enggan, tetapi dia segera mengatur seseorang untuk membeli tiket pesawat. Setelah mereka berempat selesai makan, mereka kembali beristirahat dan kemudian pergi ke pantai untuk berenang lagi, berpikir bahwa mereka akan berangkat besok. Mereka masih sangat merindukan kehidupan di tepi pantai. Ji Fei duduk di bawah payung, menatap ketiga wanita di laut, dengan secercah harapan di wajahnya. Ia berharap suatu hari nanti tidak akan ada perselisihan, dan ia bisa menjalani kehidupan yang damai bersama Li Ruoxi dan yang lainnya. Dia terpesona olehnya. Pada saat ini, di lantai atas Hotel Beihai, senapan runduk diarahkan ke kepala Ji Fei. Bab 1322. Aku tidak akan pernah mengecewakan kalian berdua. Ji Fei hanya ingin minum air, jadi dia mengambil botol air mineral dan melihat peluru melesat ke arahnya seperti meteor. Ji Fei tidak menghindar, tapi tiba-tiba berbalik dan menyemburkan air dengan suara plop. Patah, terdengar suara peluru yang mengenai air dan peluru pun jatuh ke tanah. Dia melihat ke arah hotel, tetapi sosok itu telah menghilang dengan cepat. Ji Fei tidak mengejarnya, tetapi ada sedikit niat membunuh di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan peluru di pasir, yang ditutupi lapisan es. Dengan sedikit tenaga, es di atasnya terjatuh, menampakkan kepala peluru emas dengan tengkorak di dalamnya. Oh, Skull and Bones Society juga keluar, masyarakat tengkorak dan tulang. Ji Fei tidak memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang organisasi ini, tetapi dia tahu bahwa begitu organisasi ini mengambil tindakan, orang yang akan dibunuh akan dikejar dan dibunuh oleh mereka, dan pertarungan akan terus berlanjut hingga satu orang tewas. Dan di mana tepatnya organisasi ini? Tidak seorang pun tahu. Bahkan peta naga mereka tidak dapat menemukannya saat itu. Namun, di dunia ini, mereka yang dibunuh oleh Skull and Bones Society sangatlah menderita, karena mereka dibiarkan tanpa kepala. Entah terputus atau meledak, dia tidak menyangka bahwa Skull and Bones Society benar-benar akan menyerangnya. Tampaknya keluarga Wu telah membuat langkah besar dan bertekad untuk membunuhnya. Memikirkan kebencian antara kedua belah pihak dan membunuh kedua cucunya, Ji Fei tahu bahwa tidak peduli seberapa tinggi harganya, keluarga Wu mereka tidak akan peduli. Karena aku memang telah menyebabkan penderitaan pada keluarga Wu. Dia tidak membuat ketiga wanita itu khawatir, tetapi hanya menelepon Bai Song dan memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang perkumpulan tengkorak dan tulang. Pada saat yang sama, dia memberitahu Feng Huang dan Qi Yuan untuk berhati-hati terhadap perkumpulan tengkorak dan tulang di Longdu. Ketika keduanya mendengar kata Skull and Bones Society, mereka tertegun sejenak, dan kemudian kemarahan muncul di wajah mereka. Bahkan jika itu adalah peta naga di masa lalu, mereka tidak akan takut pada perkumpulan tengkorak dan tulang, dan mereka bahkan tidak akan takut lagi pada balai naga saat ini. Menjadi musuh mereka saat ini sama saja dengan mencari kematian. Di sisi lain, setelah penembak jitu itu pergi, dia langsung menelepon. Seni bela diri Ji Fei misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia memblokir peluru dengan seteguk air. Apa? Terdengar seruan dari ujung sana, jelas-jelas menganggapnya tak masuk akal. Ya, aku benar-benar aman, tapi dia menemukannya melalui botol air dan memblokir peluruku dengan seteguk air. Sialan, bukankah itu berarti dia mendapatkan peluru kita? Seharusnya begitu, bunuh Ji Fei dengan segala cara. Oke, penembak jitu itu menutup telepon dan bergegas meninggalkan kota Beihai. Baginya, jika ia gagal membunuh Ji Fei sekaligus, tidak akan ada kesempatan kedua.
Ia tahu bahwa Ji Fei sedang bergegas ke Longdu, jadi ia pergi ke Longdu terlebih dahulu. Sekalipun pihak lain tidak memerintahkannya, dia tetap akan melakukannya. Ji Fei harus mati. Kalau tidak, Ji Fei akan mendapatkan peluru dari Skull and Bones Society dan pasti akan memburu mereka di seluruh dunia. Setelah Li Ruoxi dan dua wanita lainnya kembali dari berenang, Ji Fei membiarkan mereka tidur di satu tempat tidur pada malam hari. Ketiga wanita itu awalnya mengira Ji Fei punya beberapa ide dan sedikit malu dan bahkan gugup saat itu. Jika ini benar, itu akan menjadi gila. Tetapi Ji Fei tertidur di sofa lebih awal dan tidak melakukan apapun. Sebenarnya ia hanya khawatir kalau si penembak jitu itu akan menyerang mereka, atau lebih tepatnya ia khawatir dengan keselamatan Angel. Lagi pula, Li Ruoxi dan Su Piaomiao sama-sama sangat kuat sekarang, dan tidak bisa menjadi ancaman bagi orang biasa. Tetapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang dan menekan Angel, jadi mereka membiarkan mereka tidur bersama. Saat ini, hal yang paling sensasional di Longdu adalah bahwa Fei Tang Mansion akan menyelenggarakan lelang barang antik berskala besar. Lelang ini diselenggarakan sangat mendadak, tetapi barang-barang yang dilelang semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Semua barang ini diangkut dari Ling Kongsu. Orang-orang dari keluarga seni bela diri kuno mengikuti pengaturan Ji Fei dan memutuskan untuk menjual semua barang ini untuk mengumpulkan uang guna mendirikan yayasan. Tetapi terlalu sulit untuk menjual begitu banyak barang dengan harga yang bagus. Jadi saya harus mencari tempat yang ramai, dan akhirnya saya memilih Longdu. Tiba-tiba, orang-orang di seluruh Longdu beraksi setelah mendengar berita itu, dan bahkan beberapa orang di Departemen Barang Antik mulai memperhatikan masalah ini, karena beberapa barang di sana merupakan barang berkualitas tinggi dan langka, dan mereka sangat menyukainya, dan bahkan ingin memajangnya di museum. Setelah Seng Lingyun dan Huo Lei mendengar hal ini, kedua wanita itu juga mulai memperhatikan dan ingin menawar kedua barang tersebut. Semua orang menantikan jamuan lelang yang akan diadakan di Hotel Longdu malam berikutnya. Ji Fei tidak tahu tentang ini. Dia menghabiskan sepanjang malam di Beihai tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada ketiga wanita itu. Keesokan harinya, mereka berempat terbang ke Longdu. Li Ruoxi duduk bersama Angel, Su Piaomiao duduk di sebelah Ji Fei, menatap Ji Fei dengan matanya yang indah. Ji Fei sedikit gugup dan bahkan sedikit takut saat menatapnya. Dia menoleh ke arah Su Piaomiao dan bertanya, "Ada apa? Siapa yang membunuhmu kemarin?" Mendesis, Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Piaomiao. Dia merasa bahwa wanita ini adalah monster. Bagaimana dia tahu jika dia tidak memberitahunya? Su Piaomiao mengangkat bibirnya dan berkata, "Kita sekarang adalah formasi langit dan bumi yang kecil. Setiap serangan akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi ini." Li Ruoxi tidak tahu karena dia memiliki sedikit pengalaman. Tetapi aku bisa merasakannya. Kamu membiarkan kami tidur di ranjang yang sama tadi malam. Bukankah itu karena kamu khawatir tentang si pembunuh? Ji Fei langsung mengerti dan semakin tercengang dengan kekuatan formasi langit dan bumi ini. Perkumpulan tengkorak dan tulang, organisasi yang sangat misterius. "Oh, misteri?" Su Piaomiao terkekeh dengan nada menghina. Ji Fei bingung dan menatap Su Piaomiao. Bicara soal misteri, tidak ada yang lebih misterius di dunia ini selain Ling Kongsu. Kalau bukan karena aku, apakah kamu bisa menemukannya? Ji Fei memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa itu benar, lalu segera mengangguk setuju. Lagi pula, Ling Kongsu masih memiliki 5 generasi keturunan yang belum ditemukan, yang membuatnya semakin misterius. Su Piaomiao berkata dengan bibir merahnya sedikit terbuka.
Ji Fei memikirkan kekuatan bertarung Ling Xiangfeng dan merasa sedikit kewalahan dengan 5 orang lainnya. Jangan pikirkan itu, sekarang kamu tinggal menunggu mereka datang. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Sedangkan orang-orang di sekitarmu, jika mereka berani bertindak, bukankah mereka akan mencari kematian? Su Piaomiao menekankan lagi. Alis Ji Fei berkedut 2 kali. Dia mengerti apa yang dimaksud Su Piaomiao. Mendominasi, yaitu terus maju ke depan untuk semua orang, tanpa perlu khawatir tentang apapun atau apapun. Kalau dipikir-pikir lagi, memang begitulah adanya, itulah yang seharusnya kita lakukan. Masyarakat tengkorak dan tulang yang misterius, keluarga Wu yang mana, mungkinkah mereka sekuat Ling Kongsu? Kebangkitan Dragon Hall sekarang adalah untuk bangkit di atas mayat orang-orang ini dan menaklukkan segalanya. Terima kasih, Ji Fei memandang Su Piaomiao dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Orang yang dapat mengingatkan Anda setiap saat dan membantu Anda melihat situasi dengan jelas adalah teman sejati Anda. Su Piaomiao cemberut dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada istrimu. Jika kamu tidak memiliki istri yang baik, aku tidak akan bisa berada di sampingmu, dan aku tidak akan bisa bersamamu. Jadi dialah orang yang harus kamu ucapkan terima kasih. Ji Fei sekali lagi terkejut dengan kewajaran Su Piaomiao, tetapi dia segera mengetahuinya. Memang, tanpa toleransi Li Ruoxi, bagaimana mungkin ada penerimaan yang ilusif? Dia juga seorang wanita yang bangga. Saya tersentuh. Saya tidak akan pernah mengecewakan kalian berdua. Ada lebih banyak kesungguhan dan tekad di mata Ji Fei. Dia ingin melindungi sahabat sejatinya dan mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Dia tidak bisa mengecewakan Li Ruoxi. Su Piaomiao mengangguk. Matanya juga dipenuhi senyum bahagia. Dia percaya pada Ji Fei. Tetapi dia tidak tahu bahwa Ji Fei lebih mencintai Li Ruoxi. Kalau tidak dia akan depresi. Tidak ada percakapan selama perjalanan. Mereka tiba di Longdu dan pesawat pun mendarat. Bersambung,